Selamat pagi semuanya. Nah, apa kabarnya hari ini? Semangat sekali ya, karena kita masih pagi. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ade. Kenapa Ade tidak hadir? Tidak ada suratnya. Lain kali kalian harus buat surat dulu ya, ditandatangani oleh orang tua ya, supaya tidak ada alfanya. Oke, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas pimpin doa ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Noval. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, Ibu putarkan dulu kita menyanyi bersama lagu nasional ya. Oke, sebentar. Oke, silahkan berdiri semuanya. Kita nyanyi lagu nasional dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan raya. Indonesia sejak dulu bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan jiwaku kepadamu rela ku beri. Oke, silakan duduk kembali. Seperti biasa, setiap hari Ibu ingatkan kalian bahwa kita punya kesepakatan kelas ya. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih ya, karena ada di poster kita di kelas ya. Apa yang pertama kesepakatan kelas kita? Ya, datang harus tepat waktu. Hari ini bagaimana? Adakah yang terlambat? Tidak ada. Ya, berarti berangkat dari rumah harus lebih pagi. Apalagi yang bertugas sebagai piket kelas ya. Kemudian yang kedua, apa kesepakatan kita? Selalu menjaga kebersihan kelas. Coba lihat di sekitarnya, adakah sampah-sampah, bisa diambil dulu kemudian dibuang. Bersih? Bersih. Hari ini ya, kita akan mempelajari materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, masih tentang bab 2, wujud zat dan perubahannya. Tapi hari ini kita fokus ke materi yang berikutnya, yaitu tentang perubahan wujud zat. Ya, bukunya sudah diambil ya, buku paketnya ya. Sudah ada di atas mejanya kan? Sudah, ya. Oke, masih ingat kalian? Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja wujud zat, ya.
Apa saja wujud zat? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Bagaimana susunan partikelnya? Kalau zat padat, partikelnya rapat, nah, dan berikatan sangat kuat. Kemudian zat yang kedua, zat cair, bagaimana partikelnya? Berjarak, ya, sedikit renggang, ya, sehingga dia mudah bergerak begitu ya. Hari ini kita bahas tentang perubahan wujud zat. Ibu punya fenomena di depan. Ini ada gelas yang berisi apa nih? Es batu ya. Nah, apa yang terjadi dengan esnya? Mencair. Kira-kira mengapa esnya bisa mencair? Iya, karena diletakkan di ruang terbuka. Jadi hari ini kita akan membahas apa saja sih sebenarnya contoh-contoh perubahan wujud zat ya. Ternyata zat pun bisa berubah wujud ya. Oke. Dan kita juga akan mencari tahu bagaimana sebenarnya hubungan energi panas terhadap perubahan wujud zat di sekitar kita ya. Jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui percobaan sederhana, siswa kelas 7 dapat menjelaskan hubungan kalor dengan perubahan wujud zat dengan benar minimal 3 dari 4 indikator. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa kelas 7 dapat mengklasifikasikan jenis perubahan wujud zat, misalnya mencair, menguap, mengembun, dan menyublim dengan ketepatan 80%. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah melakukan eksperimen atau percobaan nanti, siswa kelas 7 dapat menarik kesimpulan tentang perubahan wujud zat dengan benar sesuai hasil pengamatan ya. Oke, sebelum kita masuk kegiatan inti, supaya kita lebih semangat, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking tepuk semangat bisa? Bisa. Coba kita ice breaking 2 kali. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Bagaimana, sudah semangat? Sudah ya, oke. Sebelum kita memasuki kegiatan berikutnya, Ibu sudah membagikan link Google Form di WA, ya, WA grup kelas 7. Sekalian kalian buka dan kerjakan soal asesmen diagnostik yang Ibu bagikan tersebut ya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit cukup? Cukup. Ya, jangan lupa diisi namanya ya. Oke, selamat mengerjakan. Jadi asesmen diagnostik ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Waktunya sudah habis ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi Ibu akan berikan video pembelajaran di depan ya. Kalian bisa tonton dulu videonya. Ini Ibu coba buka. Oke, sekarang kalian tonton videonya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam kelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat, tadi ya yang sudah kalian lihat,
Ibu mau tanya, mengapa es yang berada dalam jusnya Ella dan Elo berubah menjadi ukurannya kecil, bahkan sampai hilang? Kenapa kira-kira esnya? Karena apa? Mencair. Apa penyebabnya? Karena berada di ruang terbuka. Kalau misalnya es yang menghilang, berarti jumlah jusnya Elo akan bertambah dan rasanya juga akan berkurang ya. Coba kalian amati juga video yang berikutnya. Nah, ini ada video, coba lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, ini yang sebelah kiri, ini ada gambar apa tuh? Gambar es batu. Diputar, oke. Kalau kita biarkan saja, mengapa esnya jadi hilang? Karena mencair ya. Jadi es bisa berubah wujud menjadi air ya. Kemudian video berikutnya. Ini gambar apa nih? Nyaring banget ya. Oke. Ini apa nih? Proses apa nih? Proses merebus air ya. Proses merebus air. Kira-kira dari mana asal uap air yang saat mendidih tadi? Dari air yang mengapain? Mendidih, dia menguap jadi gas gitu ya. Oke. Selanjutnya ada video lagi, Ibu masih punya nih. Ini gambar apa nih? Gambar botol. Oke, suaranya terlalu nyaring. Oke. Nah, kalian lihat di situ ada sebuah botol yang baru dikeluarkan dari pendingin atau dari es. Kalau kalian biarkan dia di luar, maka akan muncul yang namanya titik-titik air di luar botol, ya. Nah, kira-kira dari mana titik-titik air itu? Apakah airnya dari dalam botol keluar? Tidak ya. Nah, nanti kita akan pelajari melalui eksperimen kalian. Kemudian video yang terakhir ini ada kapur barus. Tahu kapur barus ya? Atau kamper. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait video ini? Oke, Kalila silakan. Oke, pertanyaan dari Kalila, apa saja bentuk perubahan wujud zat? Oke, selain Kalila, siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, Ibu catat dulu ya di sini ya. Setelah kita selesai praktikum, kita akan membahas. Tadi yang ditanya Kalila adalah apa saja perubahan wujud? Perubahan wujud zat, gitu ya? Iya. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi kelompok ya. Nah, sebelum kita berdiskusi dan kalian melaksanakan eksperimen atau percobaan, kita punya kesepakatan dulu ya saat berdiskusi. Jadi yang pertama, kalian harus mendengarkan dengan baik, entah itu temannya yang presentasi di depan atau selama berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kalian sudah Ibu bagi tempat duduknya menjadi berapa kelompok ini? Ada 5 kelompok ya, ada yang terdiri dari 6, ada yang 5. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Oke. Semua sudah menerima lembar kerjanya ya?
Oke, sekarang perhatikan dulu Ibu di depan. Ibu akan menginstruksikan kalian bagaimana proses mengerjakannya. Ya, kalian bisa tanyakan jika ada yang belum dipahami. Oke, yang pertama, ini ada cover depan ya. Tulis kelompoknya, kelompok 1, misalnya kelasnya kelas 7. Kemudian di halaman kedua, ini ada tujuan percobaan, alat dan bahan, serta langkah kerjanya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang petunjuk LKPD-nya? Tidak ada? Oke, sekarang silahkan mengerjakan bersama kelompoknya. Hati-hati dalam menggunakan alat ya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit cukup? Cukup. Ya, berdiskusi. Ayo. Ya, baca sendiri. Oh ya, nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Air yang dipanaskan sudah? Sudah. Terus? Apalagi? Es yang dibiarkan. Apa yang terjadi dengan esnya? Meleleh atau mencair. Kalau ya, ini percobaan apa nih? Air yang dipanaskan ya. Oke. Iya? Oke, tidak apa-apa kalau sebelum waktunya ada yang sudah selesai bisa maju ke depan ya. Kelompok siapa yang sudah? Sudah aja matikan saja. Kalau sudah dipakai matikan saja ya. Sudah? Ada yang sudah? Kelompok 1 mau presentasi, silahkan ke depan. Apa itu? Coba bacain. Pengamatan yang pertama tentang Kelas 1 di ruang terbuka. Oke, apa hasilnya yang terjadi? Mencair. Mencair. Apa yang menyebabkan es mencair ketika diletakkan di ruang terbuka? Suhu di sekitar lingkungan es. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan yang diperoleh yaitu perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Kasih kesempatan temannya jika ada yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan siapa yang bertanya? Oke. Menurut kelompok kalian, energi apa yang terlibat dalam es batu yang diletakkan di ruang terbuka? Panas. Energi panas. Berarti misalnya apa tuh? Nah, es batu yang diletakkan pada di ruang terbuka. Oke. Panasnya dari mana? Panasnya dari suhu sekitar. Iya, dari suhu sekitar. Bagaimana Nurul? Sudah cukup untuk jawabannya? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Coba kalian presentasikan sendiri. Siapa yang membukanya? Oh, Daya. Oke, silakan Daya. Oke, silakan Kalila bacakan hasilnya. Dimulai dari tunjukkan gambar yang telah kalian buat. Bacakan Kalila. Air yang dipanaskan hingga mendidih. Perubahan wujud yang terjadi menguap. Energi yang terlibat, energi panas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan yang diperoleh yaitu perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Terima kasih dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, siapa yang ingin bertanya? Oke, Riani silahkan.
Berikan contoh peristiwa dalam kehidupan pada wujud menguap, Oh, menguap dulu. pakaian yang dijemur. Oke, pakaian yang dijemur. Benar apa salah kira-kira? Benar ya. Kenapa pakaiannya menguap? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Kayaknya sudah mulai sedikit bosan. Nah, bagaimana kalau kita coba ice breaking dulu ya? Ice breakingnya tangan kanan dan tangan kiri. Nah, coba berdiri semuanya. Ayo, semangat. Semangat. Oh, joget ya, semangat semuanya. Ayo, bergerak badannya. Ayo, yang di belakang juga. Ada teksnya, ikuti. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentingkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Kaki kiri di tempat gerakan, samping kanan samping kiri putar ke belakang. Tangan kita di pinggang keduanya, badan kita bungkukan, rajin wahai teman. Tangan dulu. Hebat ya. Oke, jika sudah selesai, coba dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Ke depan yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Kira menurut kalian, apakah perubahan wujud zat selalu melibatkan panas? Tidak? Yakin? Masa? Coba diingat-ingat tadi percobaan pertama tadi tentang apa? Es yang dibiarkan di ruang terbuka. Dalam perubahan materi perubahan wujud benda itu terdapat 6 jenis perubahan wujud ya. Yang pertama ada mencair, yang kedua menguap, yang ketiga menyublim, yang keempat membeku, yang kelima mengembun, yang keenam mengkristal. Kita lihat satu-satu. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat bendanya menerima kalor. Oke, sampai sini materi perubahan wujud zat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Sebelum itu mari kita refleksikan bersama dulu ya tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan bertanya. Yang pertama, dari percobaan yang kalian lakukan, perubahan wujud apa yang mudah kalian pahami dari percobaan 4 tadi? Semuanya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas makna pembelajaran pada hari ini. Jadi sebenarnya ada manfaatnya kita belajar tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, kalian jadi memahami fenomena yang ada di sekitar kalian. Misalnya es yang mencair, es krim yang mencair ya. Kemudian berguna dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya kalau ingin membuat es batu, berarti kalian sudah tahu prosesnya bagaimana membuat es batu. Berarti sampai sini ada yang ingin menyimpulkan bagaimana kesimpulan kita pada hari ini. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Noval, oke Noval, silakan Noval. Perubahan wujud zat terjadi karena adanya penambahan atau pelunasan kalor. Oke, itu ya, benar atau salah? Benar. Perubahan wujud zat apa yang kita amati hari ini? Kita ulang lagi, ada mencair, ada menguap, ada menyublim, ada mengembun ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ya. Yang pertama, melalui percobaan yang kalian lakukan, dapat disimpulkan bahwa kalor memang berperan penting dalam mewujudkan perubahan wujud zat. Penambahan kalor ini dapat menyebabkan zat berubah dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Tadi ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Oke, hari ini berarti kalian telah berhasil mencoba menjadi seorang ilmuwan yang
hebat gitu ya. Besok-besok kita praktek lagi ya. Ya. Oke, sebelum kita tutup sebagai untuk mengetahui kemampuan akhir kalian setelah pembelajaran ini, Ibu akan bagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu ya. Silahkan dikerjakan dulu. Waktunya 3 menit cukup ya. Ini berapa orang? 5. Sudah? Tulis namanya jangan lupa ya. Silakan di 1, 2, 3. Berapa nih? 5 menit. Silakan dimulai. Akan dijawab. Oke, 2 menit lagi ya. Kalau sudah, segera dikumpulkan ke depan. Tidak apa-apa kalau waktunya masih ada, tidak apa-apa. Kalau sudah yakin, kumpulkan saja. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Jangan lupa tulis namanya ya. Ya, kumpulkan ke depan. Oke. Noval. Ayo. Ya, 1 menit lagi ya. Ayo. Oke, sebagai tugas di rumah ya, sambil Ibu informasikan bahwa kalian diberi tugas untuk mencari contoh perubahan wujud zat yang ada di sekitar kalian, entah di rumah tetangga, rumah teman ya. Nah, tidak apa-apa. Oke, jadi untuk informasi pembelajaran kita berikutnya, pada pertemuan berikutnya itu masih tentang bab 2 ya. Tapi materinya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia gitu ya. Sudah habis slide-nya ya. Ada pantun nih dari Ibu nih ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang bukunya silahkan dikumpulkan di atas mejanya dulu. Simpan alat tulis kalian ya. Sudah semuanya? Silakan untuk wakil ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Oke, terima kasih Bagas. Oke, Ibu akhiri ya. Selamat pagi, hati-hati di jalan. Oke, boleh bergantian kita bersalaman sebelum pulang. Salam. Oke, dari mana dulu? Dari lalu. Ya, hati-hati di jalan ya. Oke, hati-hati di jalan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya.